Buntut korupsi minyak goreng dan masih tingginya harga. Orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam Polri kasus menegaskan terus mengejar anggota kelompok kriminal Narkotika bersenjata. Nasional bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Orang Transaksi. anggota polisi ditangkap Satuan Reserse Badan Narkoba. Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengeluarkan Polisi telah menangkap 7 orang pelaku begal yang menewaskan 9 warga Jawa Barat terpapar COVID-19. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Halo semua teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Kembali lagi dengan saya Taufik Akbar Sulaiman Matondang. Kali ini saya akan menjelaskan analisis isu kontemporer yang diberikan oleh widya suara saya Ahmad Fauzi Batubara. Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman pernah mengatakan, jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti ini. Segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat kalau kita waspada dan bertindak sebagai patriot. Itu merupakan salah satu quotes dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menangani isu-isu yang berkembang pada masa saat itu. Apa itu isu? Isu yaitu merupakan suatu kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Isu-isu strategis yang kritikal kontemporer harus segera mendapatkan keputusan karena akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Isu-isu strategis itu bisa berupa proxy war, COVID-19, narkoba, terorisme, hoax, LGBT. Isu-isu seperti itu harus kita siap siaga dalam menghadapinya. Apalagi kita sebagai ASN harus bisa menghadapi isu-isu kontemporer tersebut. Bagaimana jika sudah ada isu? Yang pertama kita lakukan adalah melakukan pra-analisis, yaitu identifikasi dan deskripsi isu. Dalam menganalisis isu, ada 4 tahapan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, 1. Pra-analisis. Pada tahap ini, kita akan melakukan environmental scanning atau disebut juga penyelidikan lingkungan lah, seperti itu kira-kira. Dalam melakukan ini dibutuhkan kepekaan dan kepedulian terhadap seseorang, terhadap tuntunan dan kondisi lingkungan, kemampuan berpikir kritis, mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang terjadi di dunia nyata. Apa saja lingkup isunya? Yaitu masyarakat, instansi atau tempat bekerja, ya, dan yang paling besar yaitu nasional, bangsa atau negara. Setelah itu kita mendeskripsikan isunya, yaitu seperti kondisi atau masalah isu saat ini berupa data dan fakta, dan ketiga dampak jika masalah isu itu tidak diselesaikan, dan terakhir adalah para pihak yang terlibat. Sudah itu kita melakukan rumusan isu. Pernyataan negatif mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas dengan memuat fokus, lokus, dan waktunya terjadi isu. Contoh rumusan isu yaitu seperti masih maraknya praktik pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X selama tahun 2020. Setelah kita mendapatkan isu, kita harus segera menyelesaikannya. Bagaimana menyelesaikan isu tersebut? Kita bisa menggunakan teknik APKL dan USG. Apa itu APKL? APKL itu yang pertama A. Aktual. Isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Yang kedua adalah problematik. Memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kekhalayakan. Isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir kelayakan atau L. Isu yang masuk akal dan realistis secara relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.
Lalu isu tersebut kita buat dalam tabel penilaian isu. Setiap kriteria diberi skor nilai 1 sampai 5, di mana angka 5 untuk kategori sangat berdasarkan analisis penilaian kualitas isu dengan kriteria APKL, maka isu yang dipilih adalah isu D. Dalam isu D semuanya berjumlah 19 dan prioritasnya yang pertama karena jumlah nilainya paling besar. Yang kedua adalah isu prioritas. Untuk menentukan isu prioritas dapat menggunakan teknik USJ atau urgency, seriousness, dan growth. Urgency yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Grow, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Alat analisis isu yang kedua adalah menggunakan salah satunya ya, bukan kedua, tapi salah satunya yaitu menggunakan fishbone. Alat analisis ini untuk menemukan hubungan sebab akibat. Alat analisis ini diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang. Alat analisis ini sangat efektif diaplikasikan dengan menggunakan metode sesi brainstorming. Jadi bentuk alat analisis ini memang betul-betul judulnya ya, fishbone. Fishbone itu kan kita diartikan itu tulang ikan. Maka bentuknya pun seperti tulang ikan. Ya, di sini kita bisa lihat lanjutan menganalisis isu menggunakan teknik fishbone. Yang pertama kita harus menentukan penyebabnya. Apa saja yang menjadi penyebab isu tersebut. Bisa dari surrounding atau yang mengelilinginya, sistem yang berlaku di lingkungan tersebut, skill, keahlian supplier itu, pemasok yang ada di lingkungan tersebut, dan akibatnya bisa kita lihat di situ adalah bahaya radikalisasi. Jadi langkah 3 itu menemukan sebab-sebab potensial, dan langkah keempat mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Lalu ini bisa kita lihat alur pola pikir penyelesaian isu. Setelah kita mendapat pengertian isunya, maka kita sudah melakukan environmental scanning, sudah itu menggunakan teknik isu scanning, lalu menggunakan teknik tapisan, sudah itu kita menggunakan teknik fishbone dan mendapatkan rumusan rekomendasi alternatif penyelesaian. Ya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.